Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustan Alaking SPD dari UPTD SMP 31 Sinjai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori pertama di bawah naungan LPTK Unismu Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LK 3.1 menyusun best practice, yaitu menyusun cerita praktik baik, best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun lokasi tempat saya melakukan penulisan best practice ini adalah di UPTD SMP 31 Sinjai, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama, dan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan minat baca siswa pada materi tes deskripsi. Yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah rendahnya minat baca siswa pada materi teks deskripsi siswa kelas 7 UPTD SMP 31 Sinjai, yaitu kemauan atau keinginan membaca yang masih kurang, khususnya dalam proses pembelajaran, sehingga masih ada siswa yang malas membaca, sehingga mereka tidak bisa mengeksplorasi materi yang diberikan oleh guru menyelesaikan LKPD tersebut. Kondisi juga ini diperburuk dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru yang kurang tepat, yang membuat siswa malas untuk belajar membaca, sehingga perlu adanya perhatian khusus kepada siswa yang mengalami hambatan membaca. Dan dari sisi lain, karakter siswa yang ada di sekolah kami berbeda dengan sekolah lainnya yang ada di daerah lain. Menurut Anjani Dantes Arwan tahun 2019, minat baca adalah kecenderungan jiwa seseorang mendalam yang ditandai dengan perasaan senang, berkeinginan kuat untuk membaca tanpa adanya paksaan. Sedangkan kemampuan membaca siswa tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya, seperti yang diutarakan oleh Tampu Bolon tahun 2015, mengelompokkan faktor yang memberikan pengaruh terhadap kemampuan membaca menjadi 6 faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah kompetensi kebahasaan, kemampuan mata, penentuan informasi khusus, teknik dan metode membaca, fleksibilitas membaca, dan kebiasaan membaca. Kompetensi kebahasaan yang dimaksud yaitu penguasaan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Menurut Asin Yusuf tahun 2021 menyebutkan bahwa ada beberapa cara menumbuhkan minat baca siswa, seperti bacakan buku sejak anak itu lahir. 2. Dorong anak bercerita tentang apa yang didengar atau dibacanya. Ajak anak ke toko buku atau perpustakaan, beli buku yang menarik untuk anak. Terus, hilangkan penghambat yang menjadikan anak membaca seperti permainan online. Beri hadiah atau reward kepada anak yang mendapatkan prestasi baik. Yang berikutnya, memiliki kesadaran dan minat yang tinggi terhadap membaca, menyediakan waktu untuk membaca. Selain itu, adapun peran dan tanggung jawab saya untuk meningkatkan minat baca siswa adalah: yang pertama, guru perlu mengembangkan perangkat pembelajaran untuk mendukung model pendekatan metode dan strategi dan teknik pembelajaran, memberikan reward atau apresiasi kepada siswa yang memiliki minat baca dan aktivitas yang meningkat. Guru harus memanfaatkan media pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran. Dari segi tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi seperti: 1. Kurangnya dukungan orang tua. 2. Keinginan atau kemauan membaca yang masih kurang. 3. Kurangnya rasa ingin tahu terhadap hal yang baru. Yang keempat, faktor lingkungan yang tidak mendukung. Berikutnya, tantangan dari sisi siswa sendiri itu berdampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan yang ada di sekolah seperti faktor guru belum menggunakan metode pembelajaran yang tepat, literasi membaca belum diterapkan secara maksimal di sekolah.
Sebentar di sini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya sebagai aksi dari tantangan tersebut. Dari segi aksi, saya mencoba menampilkan video praktik pembelajaran saya siklus kedua. Ya, inilah perjalanan saya ke Pulau Sembilan menggunakan perahu kayu sekitar 2 jam lebih. Saya berangkat sekitar jam 6 pagi sampai sekitar pukul 8. Ya, praktik pembelajaran pada siklus kedua ini bertempat di UPTD SMP 31 Sinjai yang terletak di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang dicapai itu ada 3: menganalisis, ciri umum, menganalisis teks deskripsi, menulis. Pada pembelajaran ini saya menggunakan model problem based learning. Ya, inilah video pembuka saya yang saya kirim di YouTube sebagai perkenalan saya yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori pertama tahun 2022. Ya, pada praktik pembelajaran siklus kedua ini saya lakukan di depan ruang kelas yang ada di UPTD SMP 31 Sinjai. Pada tantangan ini saya menggunakan mode pembelajaran problem based learning yang terdiri dari 5 sintak ya. Itu pada kegiatan pendahuluan, pembukaan pembelajaran saya lakukan dengan ucapan salam kepada seluruh siswa. Dan dilanjutkan berdoa untuk memulai pembelajaran, di mana berdoa ini dipimpin oleh salah seorang siswa membacakan surah Al-Fatihah. Setelah berdoa, saya mengecek kehadiran peserta didik, siapa yang tidak hadir, dan apa alasannya mereka tidak hadir. Setelah pengecekan siswa yang hadir, saya mengajak peserta didik untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama yang saya tampilkan melalui tayangan video di depan ruang kelas. Secara bersama-sama saya dan siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut. Saya mengaitkan materi pembelajaran yang dilakukan dengan peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya di minggu yang lalu, yaitu saya mempelajari teks prosedur. Setelah itu saya memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari teks deskripsi. Pada kegiatan inti ini, orientasi peserta didik pada masalah. Sebentar saya sebelum menampilkan video, terlebih dahulu saya menampilkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu ada 3: menentukan ciri umum teks deskripsi, menentukan ciri kebahasaan teks deskripsi, dan dari segi keterampilan mengajak siswa untuk menulis teks deskripsi. Ya. Pada kegiatan inti ini, orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik diberi motivasi merupakan tayangan video Pulau
Lararia ya, merupakan objek wisata yang ada di Pulau Sembilan. Video ini saya tayangkan sekitar 4-5 menit, di mana sini saya mengarahkan siswa agar lebih memahami, mengeksplorasi tentang objek wisata yang mereka lihat, rasakan, ataupun yang mereka dengar. Tangga video ini sengaja saya tampilkan secara kontekstual karena berada di daerah mereka sendiri. Setelah tampilan video tersebut, saya menampilkan gambar Pulau Lararia dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa mengenai struktur yang ada pada objek wisata Pulau Lararia tersebut, apa-apa yang mereka bisa pahami dari tayangan video tadi maupun gambar yang saya tayangkan di depan kelas mereka melalui tayangan PPT. Ya, peserta didik saya memberikan pertanyaan pemantik yang saya tampilkan tadi mengenai teks deskripsi Pulau Lararia. Ya, sembari saya menjelaskan atau memberikan penguatan kepada peserta didik atas jawaban mereka tentang Pulau Lararia tersebut. Setelah itu, peserta didik mengamati teks deskripsi, salah satu teks yang saya tampilkan melalui tayangan PowerPoint di depan kelas. Artinya di sini siswa diarahkan untuk dapat mengeksplorasi struktur teks deskripsi dan ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Ya. Setelah itu peserta didik menyimak informasi yang disampaikan oleh saya terkait ciri umum teks deskripsi. Setelah anak-anak menjawab, saya memberikan pemahaman yang lebih lagi tentang ciri umum teks deskripsi, yaitu adalah suatu paragraf yang menggambarkan tentang suatu objek, tempat, atau lainnya yang biasa dia lihat, dengar, atau rasakan. Ya, seperti itu gambaran ciri umum teks deskripsi. Pada sisi ini saya menjelaskan deskripsi bagian dari objek wisata, teks deskripsi objek wisata Pulau Lararia. Ya, lanjut saya menjelaskan di sini ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama itu adalah identifikasi. Bagian identifikasi, saya kembali ke teks, saya menjelaskan yang mana itu bagian identifikasi teks deskripsi. Di sini saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Ya, di sini siswa mencoba menunjukkan paragraf atau kalimat yang merupakan identifikasi dari struktur teks deskripsi itu. Ya, sebelum anak itu duduk, saya memberikan lagi pemahaman atau penguatan mengenai identifikasi struktur teks deskripsi ya. Terus saya memfasilitasi peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang ditampilkan. Di sini ciri yang saya tampilkan yaitu seperti
seperti kalimat yang berimbuan awalan men, adapun juga kalimat yang berakhirannya itu merupakan ciri-ciri teks kebahasaan yang ada teks deskripsi dari Pulau Larare yang saya tampilkan. Ya, di sini saya peserta didik memberikan permasalahan dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Ya, secara sebelum saya memberikan atau membagikan LKPD tersebut, saya memberikan pengarahan bagaimana cara mengisi atau mengerjakan LKPD tersebut sesuai petunjuk yang ada dalam lembar kerja peserta didik yang sebentar saya bagikan ya. Tapi sebelum itu, siswa di sini sudah dibagi dalam 3 kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 3 siswa. Berhubung karena siswa kelas 7 di UPTD SMP 31 Senja itu cuma berjumlah 9 orang siswa, jadi saya bagi 3 kelompok saja. Setiap kelompok itu ada 3 siswa, yang dimana setiap kelompok itu saya beri nama atau dengan nama-nama pahlawan ya. Ya, di sini mereka mengolah informasi dengan melengkapi pertanyaan teks deskripsi, serta juga mereka menulis teks deskripsi yang ada dalam LKPD yang telah saya sediakan. Ada tersendiri lembar jawaban pada LKPD tersebut. Nah, di sini pada kelompok yang paling di belakang, mereka secara kolaboratif bekerja sama mengolah data, memberikan masukan kepada temannya ya. Ini bisa kita lihat pada kelompok 1 saya memberikan pengarahan tentang cara menyelesaikan masalah yang ada pada lembar LKPD tersebut. Ya, di sini saya membimbing siswa dalam menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan penyelesaian LKPD tersebut. Ya, di sini saya masih terus mengarahkan atau membimbing kelompok ini, kelompok Paktimura ya. Ya, ini dari terusnya setelah kelompok masing-masing mereka mempresentasikan hasil kerjanya secara klasikal. Mereka semua naik di depan kelas mempresentasikan hasil kerja mereka. Di sini mereka dalam mempresentasikan hasil kerjanya, saya membagi beberapa tugas. Misalnya soal nomor 1 dipresentasikan kelompok ini, soal nomor 2 dipresentasikan kelompok ini, dan soal nomor 3 dipresentasikan kelompok ini. Ya, di sini saya mencoba mengajak siswa memberi apresiasi kepada kelompok Raden Ajay Kartini atas presentasi yang mereka berikan ya di depan kelas. Ya. Setelah selesai semua mempresentasikan hasil kerjanya bersama-sama peserta didik, saya menyimpulkan laporan hasil pengamatan secara tertulis, baik
itu dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca tadi. Siswa di sini mencoba memberikan kesimpulan di tempat duduk mereka sendiri ya. Saya tidak mengerahkan mereka untuk memberikan tanggapan atau kesimpulan di depan kelas mereka. Ya, setelah siswa, saya kembali memberikan penguatan tentang pernyataan kesimpulan yang diberikan oleh siswa tersebut. Setelah saya memberikan kesimpulan, saya kembali bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami, pada pembelajaran hari ini. Ya, di sini saya melakukan refleksi. Ya, refleksi dari proses pembelajaran pada hari ini. Ya, inilah karakter siswa saya yang pakai topi, berbeda dengan karakter siswa dengan yang lainnya. Saya menutup proses pembelajaran dengan berdoa, di mana itu berdoa dipimpin lagi oleh salah seorang siswa dengan kembali membacakan surat Al-Fatihah. Setelah berdoa, saya menutup pembelajaran dengan ucapan salam. Ya, pada pembelajaran hari ini, peserta didik pada akhirnya mampu menganalisis ciri umum dan ciri tes kebahasaan tes deskripsi dengan benar dan berpikir kritis, serta peserta didik mampu menulis tes deskripsi sesuai dengan struktur tes deskripsi dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Di sini sebentar saya akan menampilkan ya dari segi refleksi hasil dan dampak. Dengan menerapkan model pembelajaran based learning, siswa dapat memberikan respon positif terhadap guru dan siswa, yaitu meningkatkan keterampilan guru dalam memberikan stimulus yang dapat menarik minat baca siswa. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi masalah melalui membaca atau melihat materi ajar yang ditampilkan lewat PPT. Yang ketiga, siswa dapat mengumpulkan informasi yang relevan melalui membaca literatur atau materi ajar secara kolaboratif. Siswa dapat mengolah data atau informasi dari hasil bacaan materi yang ditampilkan. Yang kelima, siswa dapat menarik kesimpulan materi pembelajaran dengan berpikir kritis dan penuh tanggung jawab. Sedangkan dampak atau hasil dari dari aksi itu dengan menerapkan model pendekatan metode dan strategi dan teknik pembelajaran yang tepat dan interaktif, juga memberikan dampak seperti motivasi atau minat membaca siswa akan lebih meningkat, tingkat keaktifan siswa akan lebih meningkat, tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal, pembelajaran lebih berpusat kepada siswa ya. Masih refleksi hasil dan dampak, indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dinyatakan berhasil atau tuntas berdasarkan hasil angket atau penilaian yang dicapai oleh siswa seperti yang telah saya lakukan. Yang pertama, penilaian sikap berdasarkan observasi yang telah saya lakukan pada lembar observasi. Di sini siswa mendapatkan sikap sangat baik sebesar 81%, mendapatkan nilai sikap baik sebesar 19%. Itu berdasarkan lembar observasi yang saya lakukan ya pada saat proses pembelajaran. Berikutnya, dari segi penilaian pengetahuan dan keterampilan berdasarkan hasil penugasan siswa yang ada dalam KPD yang telah siswa kerjakan pada lembar kerja peserta didik tersebut, nilai pengetahuan dan keterampilan. Di sini ada ketercapaian indikator pembelajaran. Dari segi struktur tes deskripsi, siswa mampu selesaikan dengan secara tuntas dengan jumlah 84%, berarti tuntas ya.
menentukan ciri-ciri kebahasan teks deskripsi. Siswa juga mampu menyelesaikan dengan baik secara tuntas, itu sebesar 88%. Dari segi keterampilan, siswa juga dapat menyelesaikan dengan secara baik juga dengan tuntas, dengan mendapatkan atau dapat menyelesaikan dengan sebesar 80%. Itu berdasarkan penilaian pengetahuan dan keterampilan yang telah saya kerjakan atau ya telah saya periksa berdasarkan hasil kerja siswa berkelompok ya di dalam lembar kerja peserta didik. Jadi teman-teman, untuk melihat rancangan pembelajaran saya pada siklus kedua seperti RPP, media pembelajaran, refleksi dan penilaian, serta media pembelajaran lainnya, pada bagian deskripsi video ini saya akan menautkan link yang teman-teman bisa buka sekalian ya, bisa melihat bagaimana saya membuat rancangan itu dengan baik. Jadi teman-teman bisa menelusuri rancangan pembelajaran saya melalui link yang saya sediakan pada bagian deskripsi video ini. Jadi itulah yang sempat saya bisa paparkan pada LK31 penulisan best practice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.